Ya, berakting dalam sebuah serial televisi memang bukanlah hal yang pertama kali dilakukan para personil Seven Icon. Sebelumnya, mereka sudah lebih dulu berakting di beberapa judul sinetron lainnya. Dan wajar rasanya jika keterlibatan mereka di serial TV terbaru ini semakin membuktikan eksistensi mereka di kancah hiburan tanah air. Lihat saja bagaimana luasnya mereka ketika melakoni perannya di depan kamera. Pokoknya tunggu aja cinta lokasinya siapa. Gue biar pemirsa aja deh ntar ngeliat hasilnya kayak gimana. Betul-betul usaha banget gitu ya supaya ayah sama ibu bisa. Apa sih? Parah banget sih, aku sudah sering pegang kunci. Oh iya bener. Misha Chandrawinata dan Lindsay Seven Icons berpacaran? Sepertinya hal itulah yang akan terjadi di antara mereka. Benih-benih cinta pun nampaknya akan segera tumbuh dalam hati keduanya. Betapa tidak, dalam sebuah syuting FTV terbaru mereka dicomblangi. Bahkan, keenam personel lainnya seperti Angel, Vanilla, Mesty, Natalie, PJ, dan JC selalu berusaha mendekatkan adik kembar Marcel Chandrawinata ini dengan salah satu dari sahabatnya itu. Kala itu Misha terlihat malu-malu. Wajahnya pun sontak merona merah. Ia tersipu layaknya anak ABG yang tengah kasmaran ketika hendak didekati oleh gadis cantik berkulit putih tersebut. Cina. Nah, temen-temen lu tuh tadi pada gue ngajar semua. Kenapa? Ya tanya aja sama mereka, jangan tanya sama gue. Oh ya udah kalau gitu. Nanti gue tanya sama pemirsanya aja gimana ya. Dia emang rese. Jadi kalau misalnya di depan kamera alim-alim gitu jangan percaya. Udah jangan tanya. Udah. Tuh temen-temen pada nungguin semua tuh. Oh gitu. Ya udah kita lihat teman-teman nih. Jangan lihat dia, males. Mau berusaha jodohin Misha sama yang lain siapa ya? Nah, Misha sukanya yang lebih Ya itu sukanya cewek-cewek Korea katanya. Katanya cewek Korea tuh putih, cantik. Dia tuh sukanya tipe ceweknya tuh kayak Korea, putih, matanya belok, rambutnya panjang. Salahkah bila aku mencintai dan berharap engkau kan jadi. Berkulit putih, berambut panjang, bermata besar layaknya wanita Korea, serta pembawaan yang pendiam memang membuat Lindsay terlihat berbeda dari keenam sahabatnya tersebut. Hal itulah yang belakangan membuat Misha betah berlama-lama berada di lokasi syuting. callingan jam 2 datang jam 12. Iya. Callingan jam 7 datang jam 5 pagi. Ada lagi kemarin kan beres jam 4, pulangnya jam 8. Ada yang di Pas kayak kemarin kan emang gue lagi jomblo nih sebenarnya kan ya. sekarang enggak masih ya. Syuting sama mereka tuh saking serunya gue jadi lagi gak mau pulang. Pengennya ngobrol-ngobrol sama mereka aja. Soalnya mereka anaknya cablak-cablak, caur-caur semua. In a good way. Pokoknya tunggu aja cinta lokasinya siapa. Ntar. Gue biar pemirsa aja deh ntar ngeliat hasilnya kayak gimana. Ini ngomong semuanya nih. Lu pada semua. Perkenalan Misha dengan Lindsay sendiri bermula dari kerja bareng yang dilakukan dalam sebuah FTV baru berjudul Cinta 7 Susun. Dalam serial televisi yang akan tayang di RCTI ini, Misha yang berperan sebagai Dennis terjerat cinta lokasi dengan ketujuh personil Seven Icon tersebut. Saya di sini jadi temennya PJ. Kebetulan PJ sama saya pacaran. Hah? Jadi saya sebagai tukang orkes, kita sebagai tukang orkes keliling ya. Saya cuma jadi organ tunggal, saya bantuin PJ untuk nyanyi. Jadi sebenarnya PJ yang menyanyi. Susah banget. Mau tahu kenapa? Karena pertama kali saya mikir mereka tuh semua inner beauty-nya tuh tingkat tinggi banget. Pas waktu ketemu ternyata mereka semua asik. Ini ada apaan sih? Berisik banget deh. Dani. Aduh. Jangan pegang gua. Pergi lo. 5 menit lagi lu pada belum pergi, gue serang beneran ya, pakai air comberan lu.
Ya, berakting dalam sebuah serial televisi memang bukanlah hal yang pertama kali dilakukan para personil Seven Icon. Sebelumnya, mereka sudah lebih dulu berakting di beberapa judul sinetron lainnya. Dan wajar rasanya jika keterlibatan mereka di serial TV terbaru ini semakin membuktikan eksistensi mereka di kancah hiburan tanah air. Lihat saja bagaimana luasnya mereka ketika melakoni perannya di depan kamera. Tapi ada syaratnya loh. Syarat? Apa tuh? Iya, kamu harus kasih tahu siapa cewek yang disukai. Tuh dia. Bang Danis, ada yang nyari nih. Nah, itu tadi sepenggal acting aku jadi cewek yang agak on. Sebenarnya kalau ini ceritanya lebih komedi ya teman-teman ya. Lebih kita sinetron tetap yang menampilkan percintaan, pertemanan, tapi lebih rileks nontonnya, nggak berat gitu kan. Jadi ada komedinya, unsur komedinya lebih banyak ya, tapi bukan komedi yang bukan full komedi gitu, tapi tetap fun, tetap muda, tetap fresh. Meski belum mau secara terus terang mengaku cinta yang berpendar di dalam hati, namun bukan tidak mungkin Misha Chandrawinata dan Lindsay Seven Icon kelak akan menyatu dalam bingkai cinta. Pemirsa, selama 30 menit ke depan bersama saya Ajeng Kartika, inilah kabar teraktual untuk Anda. Tak ada kabar yang tak kami kabarkan karena kami kabar-kabari. Cinta, karir, dan kehidupan para pesohor negeri selalu menarik untuk diteropong dari dekat. Nah, di segmen berikut ini kami sudah menyiapkan satu sajian khusus yang tentunya tak ingin Anda lewatkan. لا شريك لك لبيك إن الحمد. Ayu Ting Ting tak kuasa menahan kesedihan hatinya. Demikian juga ayah dan sang bunda. Ya, orang tua Ayu Ting Ting benar-benar hanya bisa menangis setelah harapan mereka untuk menginjakan kaki di Tanah Suci Mekah gagal total. Sebuah biro perjalanan yang dipilih Abdul Rozak dan Umi Kalsum untuk mengurus perjalanan ibadah haji mereka tak dinyana melakukan penipuan. Visa mereka sama sekali tidak diurus. Nggak bertanggung jawab ya, karena paspor kita belum dimasukin ke kedutaan, gimana bisa keluar kan? Ngaku-ngaku udah gitu. Itu paspor kita sebetulnya nggak diproses. Dia kata dia udah diproses ke kedutaan. Ayah nanya siapa yang proses paspor kita di sana. Kan saudara ayah juga ada yang di imigrasi tuh, hari-hari hak terakhir. Karena ayah kan dijanjinya pasti akan berangkat. Al-Bayan itu betul-betul penipu. Ya mudah-mudahan ditutup lah, ibu mintanya ditutup. Sejak sukses menjadi primadona di panggung dangdut lewat tembang alamat palsu, Ayu Ting Ting memang sudah bertekad untuk memberi kado spesial bagi ayah bundanya. Usai merenovasi rumah dan membelikan sebuah mobil, naik haji adalah hadiah terindah dari Ayu untuk kedua orang tuanya. Dan sebagai bentuk syukurnya, Ayu bersama kedua orang tuanya sengaja menggelar pengajian tanggal 5 Oktober lalu untuk meminta doa dari keluarga dan handai tolan agar rencana ibadah haji ke Tanah Suci diberkati oleh Yang Maha Kuasa. Dari dulu, dari kecil ingin sering menghadiahkan kedua orang tua hamba. Dan haji Tanah Suci. Karena ayah sama ibu selalu diberikan kesehatan. Jadi ya kebetulan juga dapat tahunnya tahun ini, alhamdulillah gitu. Jadi ya udah akhirnya haji yang apa? Plus. Kalau lagi ada rezekinya mah ya yang plus aja. Jadi biar nggak lama. Berapa lama ya? Dari dulu saya mah pengennya dari kecil, cuma kesampaiannya baru sekarang. Pas
ya sukses, ngumpulin uang dikit-dikit.